Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Irdiati. Ibu sibuk tidak Ibu? Alhamdulillah tidak. Ini Bu sedikit mau cerita. Ada sedikit permasalahan di dalam kelas yang mau saya ceritakan sama Ibu. Tentu boleh Bu. Apa, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini ke depan? Semoga saya bisa mencari solusi dari apa yang saya ungkapkan nanti Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Irdiati? Begini Bu, di kelas 2 kebetulan ada siswa. Siswa saya itu malas sekali bergabung dalam kelompok. Setiap saya uh, membuka pelajaran, terus saya mau mengelompokkan, pasti tidak mau Bu, tidak mau, pasti tidak mau, maunya dia sendiri karena dia merasa bahwa saya tidak mau bekerja sama. Nah itu Bu masalahnya. Baik, jadi tadi Ibu Irdiati menyampaikan katanya ada siswanya yang tidak mau duduk berkelompok. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya masalah yang Ibu hadapi saat ini? Awalnya saya membiarkan dulu Bu, saya biarkan, saya mau lihat sampai mana. Ternyata sudah berkali-kali, sudah hampir 3-4 kali saya melakukan pengelompokan, tetap tidak mau ngotot. Malahan pernah tidak hadir Bu satu kali karena katanya ya dikelompokkan, malas Kak saya bekerja sama sama temanku. Jadi saya sempat tanya ke guru kelasnya, apakah memang begitu? Dikonfirmasi, ternyata memang seperti itu, hobinya menyendiri. Tapi dia bukan termasuk anak yang tidak tahu, cerdas di atas rata-rata sebenarnya. Cuma dia memang hobinya menyendiri. Akhirnya saya itu sempat bertemu orang tuanya. Nah, di sini saya dapat ternyata dia anak tunggal, biasa sendiri di rumah, orang tua sibuk. Jadi untuk berbagi-berbagi kayaknya tidak terbiasa. Nah, dibawa-bawa sampai ke sekolah. Gitu, Bu. Iya, lalu dari pengamatan Ibu Irdi, kira-kira mengapa dia tidak begitu suka dengan duduk berkelompok yang tadi Ibu katakan dia backgroundnya dari anak tunggal. Maksudnya kenapa tiba-tiba pada saat di kelas, eh, kenapa dia tidak bisa duduk berkelompok? Begini, Bu, setelah saya pelajari dan banyak bertanya, ternyata memang selain karena dia anak tunggal, eh, yang memeliharakan nenek, nenek agak banyak aturan, dilarang bermain keluar dari kecil, dari TK. Dia TK tapi uh, apa namanya, memang pergaulannya itu sebatas ke sekolah saja. Kalau sudah ke sekolah katanya neneknya biasa antar, tidak membiarkan dia tinggal bermain. Itu cerita yang saya dapat dari orang tua murid yang lain. Makanya sampai di rumah, ya di rumah sama neneknya saja. Jadi yang dia tidak menganggap orang lain itu harus. Untuk makanan pun pernah saya perhatikan satu kali bawa bekal, eh, ada teman pas duduk di sampingnya, kebetulan mungkin tidak diberi uang jajan sama mamanya, dia asik saja makan sendiri tanpa menawari. Padahal padahal kalau dalam kelas kan kita ajarkan berbagi. Saya cuma lihat-lihat saja. Oh ternyata memang ini anak. Mungkin kesimpulan awal bahwa dia seperti itu karena memang dari rumah seperti itu, ya Bu. Nah, eh, kira-kira kondisi apa yang ideal yang Ibu Irdi lakukan untuk menguatkan anak ini agar lebih baik? Hmm. Pertama karena di kelompok besar dia tidak nyaman. Saya pernah membentuk kelompok yang isinya 5 sampai 6 orang dan dia merasa tidak nyaman, malah dia tidak mengerjakan tugas. Nah, saya coba cari teman yang akrab. Awalnya begitu, yang akrab sama dia. Ada satu temannya yang dia suka sekali bermain sama dia. Dia suka. Akhirnya saya pindahkan duduk bersama. Nah, duduk bersama. Kebetulan karena di dalam kelas ada sekitar 40-an orang,
Jadi karena kelompoknya, kalau kelompok-kelompok besar agak-agak lama pembagian kelompoknya, makanya saya coba pakai tutor sebaya yang berdua-berdua saja dengan teman duduknya. Nah, mulai dari situ saya perhatikan Ki, oh bisa berbagi, tapi dia mau berbagi sama orang yang dia senangi. Nah, dia mau berbagi sama orang, ternyata teman yang satunya ini temani duduk, dia berbagi, malah lebih bagus cara mengerjakan tugasnya karena dia merasa bahwa mungkin kalau istilahnya sekarang sefrekuensi, satu circle. Jadi mereka mereka kayaknya enak nyambung bicaranya. Tapi kemudian saya pikir kembali, kalau seperti itu kayaknya untuk kedepannya tidak akan bagus. Karena pasti dia akan tetap terbatas pada orang yang sama. Dia akan terbatas pada Baik, orang yang Bu. ya. Iya, jadi salah satu metode yang strategi yang Ibu Irdi lakukan itu dengan mendudukkan anak tersebut dengan seprefrekuensinya, dengan kata lain juga tutor sebaya, Bu ya. Baik, apakah ada kira-kira metode, ini salah satu metode yang pernah Ibu lakukan di kelas dan berhasil, ya? Eh, Begini, Luar biasa. ya, saya karena merasa bahwa memperhatikan bahwa mungkin mungkin hanya akan terbatas lagi, akan kembali lagi anak ini seperti di rumah hanya orang tua, nenek yang bisa ditemani, di kelas juga hanya satu orang. Makanya sekarang saya coba buat saya tetap memperbanyak pembagian kelompok. Kadang Oh suka tidak iya, suka dia, suka tidak suka, tetap saya bagi kelompok. Tapi awal-awal ini kelompoknya masih dengan teman yang sama, walaupun di dalam kelompok itu ada 4 orang, yang satu itu pasti temannya yang sefrekuensi tadi. Saya usahakan dulu seperti itu, Bu. iya, Supaya luar biasa. ya betul, supaya nanti kalau saya mau membiasakan supaya mungkin dia merasa tidak aman, tidak nyaman kalau dia sekelompok dengan orang lain. Makanya dalam kelompok itu saya tetap patenkan dulu satu temannya yang tadi itu. Seperti itu, Bu, Iya, langkah. luar biasa sekali strategi Ibu Iti yang pernah lakukan di kelas. Jika kita beri skala atau angka 1 sampai 10, menurut menurut Ibu Irdi seberapa tingkat keberhasilan metode itu Ki Ibu lakukan di kelas? Eh, Kalau diukur skala mungkin yang awalnya dari 4, dari 5, sekarang ya sudah alhamdulillah ya sudah ke 8. Karena dia sudah mulai mau berkelompok, bukan dengan temannya itu, maksudku kelompok agak banyak, tidak berdua lagi. Sudah bisa masuk ke 4 orang, 5 orang, tapi tetap harus ada teman yang sahabatnya tadi. Iya, baik. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya, apa saja rencana yang Ibu Irdi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, rencananya Bu untuk ini kan awal tahun ajaran baru yang saya ceritakan ini kan yang semester lalu. Semoga tahun Ya, ajaran baru ini kan saya tetap dipercayakan jadi guru mapel PAI-nya di kelas kebetulan bertemu lagi di tahun ajaran baru. Saya akan mengusahakan uh, tetap dengan pembagian kelompok yang sama, tapi saya nanti akan coba memisahkan dengan teman yang sahabatnya tadi, tapi tidak langsung Bu, tidak langsung. Saya 1-2 kali sama temannya, nanti saya ganti lagi dengan teman yang lain, tapi dengan teman kelompok yang tadi itu, misalnya di 4 A B C D, kan B teman akrabnya, nanti saya kelompokkan lagi dengan C, yang B ini saya pisahkan dulu, tapi bertahap Bu, tidak mungkin, takutnya nanti karena pernah saya coba di semester lalu langsung memisahkan, tidak mau kembali Bu, tidak mau kembali belajar berkelompok, mau kembali sendiri, pokoknya kalau tidak sama temannya dia tidak mau belajar, dia tidak mau masuk ke sekolah, dan itu sampai di orang tuanya. Jadi oke, untuk awal semester ini saya usahakan dulu 1-2 pertemuan, 1-2 kali pembelajaran tetap saya kelompokkan dengan sahabatnya.
Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan cari, usahakan apa yang dia senangi. Kan saya pernah ada pengalaman teman mencari apa yang disenangi anak, tapi dengan hal yang disenangi itu dia bisa berbagi dengan temannya yang lain, bukan hanya dengan sahabatnya. Dengan metode-metode yang baru mungkin Bu, seperti itu. Iya, luar biasa sekali rencana Ibu Irti ini di tahun ajaran baru ini. Luar biasa Bu ya. Bagaimana Ibu menumbuhkan kolaborasinya anak ini, bagaimana bisa mereka saling menerima di dalam kelas. Kalau boleh tahu, siapa siapa yang bisa membantu Ibu Irdi untuk menyusun maupun melakukan rencana tak ini? Ya, yang pertama itu mungkin karena saya guru mata pelajaran, pasti utamanya saya diskusi dengan wali kelasnya. Karena kan saya harus tetap pantau karena kalau kita mapel kan sekali seminggu lah masuknya dalam kelas. Jadi mungkin karena yang banyak bersama anak ini adalah wali kelas, saya akan buka komunikasi intens dengan wali kelasnya. Dengan sekali-kali juga bertanya kepada orang tua. Mungkin kalau sudah 2-3 kali pertemuan, walaupun tidak langsung ketemu, paling tidak saya telepon orang tuanya bagaimana perkembangannya di rumah. Apakah sudah Betul sekali Bu Irdi. ya, Artinya Bu Irdi ini akan melakukan kolaborasi lagi dengan wali kelasnya dan komunikatif dengan orang tua atau wali muridnya. Kira-kira berapa lama Ibu Irdi lakukan untuk lakukan rencana ini? ya. Rencananya Bu untuk awal semester ini saya mau coba dulu untuk 2-3 kali pertemuan awal. 2-3 kali pertemuan awal tetap kelompok-kelompoknya, nanti di pertemuan ke selanjutnya saya carikan metode atau jalan untuk membuat dia bisa bergaul sama Oh, temannya. iya betul. Baik Bu, komitmen seperti apa yang Ibu Irdi akan lakukan agar rencana ini secepatnya tercapai? Ya, komitmennya pokoknya saya harus betul-betul mempush diri saya sendiri bahwa ada anak yang butuh dukungan lebih, tetap berkomunikasi dengan wali kelas dan lalu mencari cara-cara baru bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan agar semuanya jadi nyaman. Kan kita mau lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa kita siapapun itu, berapa banyak pun siswa dalam kelas, kita mau hal yang seperti bukan nyaman untuk kita saja, tapi paling utama adalah nyaman untuk murid kita. Mungkin seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu. Jadi Ibu Irdi tadi akan melakukan rencana atau strateginya ini secepat mungkin dan meminta dukungan dan menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah Bu ya. Bu, Semoga rencana ini berjalan dengan lancar Bu. amin. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang siang ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya merasa lega ada teman yang bisa ditemani bercerita karena masing-masing kan kita punya kesibukan tersendiri, tidak semua teman mampu mendengarkan kita dengan baik. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur Ibu ada waktu untuk kita sama-sama membantu saya menyelesaikan bagaimana apa yang harusnya saya lakukan dengan kondisi siswa yang seperti itu. Terima kasih Bu Sri, terima kasih banyak. Baik Bu, karena Ibu Irdiati juga sudah saling berbagi dengan saya terkait permasalahan yang Ibu dapatkan di kelas di sekolah Ibu. Eh, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sejauh ini itu dulu Bu, saya akan mulai mencoba menerapkan apa yang saya ungkapkan tadi. Insya Allah nanti kalau ada perkembangan ataukah tetap jalan di tempat, pasti saya hubungi Ibu kembali untuk kembali berbicara apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tuh, Bu. Iya, senang sekali Bu berbincang sama Ibu Irdiati pada siang ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu komitmenkan itu berjalan dengan baik dan kita saling berbagi Bu ya.
Ya Bu, terima Oke. kasih untuk Iya, waktunya. sama-sama Ibu Irdiati.